Lutut terasa nyeri saat bangun dari duduk, kepala terasa berat di pagi hari, atau gula darah tiba-tiba naik tanpa sebab yang jelas, atau gula darah tiba-tiba naik tanpa sebab yang jelas, padahal Anda merasa makan seperti biasa saja. Tenang, hari ini saya akan membongkar sesuatu yang jarang dibahas secara jujur. Padahal Anda merasa makan seperti biasa saja. Tenang, hari ini saya akan membongkar sesuatu yang jarang dibahas secara jujur. Daftar makanan yang diam-diam merusak tubuh lansia dan sering dikonsumsi setiap hari tanpa disadari. Tonton video ini sampai selesai ya, karena di akhir nanti saya akan memberikan kabar gembira yang mungkin bisa mengubah kondisi kesehatan Anda mulai hari ini. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol like dan subscribe agar semakin banyak lansia Indonesia yang terselamatkan dari kesalahan pola makan. Dan tuliskan di kolom komentar usia Anda sekarang dan berasal dari kota mana. Saya ingin tahu siapa saja yang sedang berjuang menjaga kesehatannya hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Laras. Saya adalah dokter yang fokus menangani kesehatan lansia, khususnya masalah tekanan darah tinggi, diabetes, asam urat, nyeri sendi, dan gangguan jantung di usia 55 tahun ke atas. Setiap hari, saya bertemu dengan pasien yang berkata kalimat yang sama. Dok, saya tidak makan aneh-aneh kok. Tapi setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata ada makanan sederhana yang menjadi penyebab utamanya. Kisah pasien bulan lalu. Bulan lalu, datang seorang pasien bernama Pak Hadi. Usianya 68 tahun. Pensiunan guru. Tubuhnya terlihat cukup sehat secara fisik. Namun beliau mengeluh. Lutut nyeri setiap malam, kaki bengkak ringan, gula darah naik turun, tekanan darah sulit stabil. Beliau berkata kepada saya dengan wajah bingung. Dok, saya makan biasa saja. Nasi, lauk, sayur, kadang cemilan sedikit. Saya tersenyum dan mulai bertanya pelan. Pak Hadi, apakah Bapak suka minum teh manis setiap pagi? Beliau tertawa kecil. Iya dok, 1 gelas besar. Sudah kebiasaan 30 tahun. Saya lanjut bertanya, apakah Bapak suka gorengan sore hari? Beliau menjawab santai. Cuma 2 atau 3 saja dok. Tempe goreng, bakwan, kecil kok. Dan disitulah saya menemukan akar masalahnya. Masalah medis yang sering tidak disadari. Di usia lansia, metabolisme tubuh melambat. Fungsi ginjal menurun sekitar 1% setiap tahun setelah usia 40. Elastisitas pembuluh darah berkurang. Sensitivitas insulin menurun. Artinya, makanan yang dulu aman, sekarang bisa menjadi racun perlahan. Pak Hadi tidak makan berlebihan, tapi gula harian dari teh manis, lemak trans dari gorengan, karbohidrat putih berlebihan. Itulah kombinasi yang mempercepat peradangan di dalam tubuhnya. Dan inilah yang sering terjadi pada banyak lansia. Makanan pertama yang harus dihindari. 1. Minuman manis berlebihan. Teh manis, kopi dengan gula, sirup, minuman kemasan. Secara medis, gula sederhana meningkatkan kadar glukosa darah dengan cepat. Menurut data dari World Health Organization atau WHO, konsumsi gula tambahan sebaiknya tidak lebih dari 25 gram per hari untuk orang dewasa. 1 gelas teh manis besar bisa mengandung 20-30 gram gula. Artinya, hanya dengan 1 minuman, Anda sudah melewati batas aman harian. Pada lansia, lonjakan gula darah menyebabkan peradangan sendi meningkat, risiko diabetes tipe 2 memburuk, kerusakan pembuluh darah kecil, gangguan penglihatan, dan yang paling berbahaya, kerusakan ginjal perlahan tanpa gejala. Yang membuat saya sedih, banyak pasien berkata, "Dok, saya minum manis supaya ada tenaga." Padahal yang terjadi, energi naik sebentar, lalu turun drastis, dan tubuh menjadi semakin lelah. Inilah jebakan gula. Coba Anda bayangkan, jika kebiasaan kecil setiap pagi ternyata mempercepat kerusakan ginjal Anda, apakah masih terasa sepele?
Jika segelas teh manis hari ini, berarti satu langkah lebih dekat ke cuci darah 5 tahun lagi. Masihkah Anda menganggapnya biasa? Saya tidak ingin menakut-nakuti, saya ingin menyelamatkan. Karena saya sudah melihat terlalu banyak pasien menangis ketika dokter menyatakan fungsi ginjalnya tinggal 30%. Data medis akurat. Menurut International Diabetes Federation atau IDF, Indonesia termasuk 10 besar negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia, dan mayoritas kasus terjadi di usia di atas 55 tahun. Penelitian dari American Heart Association juga menyebutkan konsumsi gula tambahan berlebihan meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 20%. Bagi lansia, ini bukan angka kecil, ini adalah kenyataan medis. Kabar baiknya, sekarang kabar baiknya, tubuh lansia masih bisa membaik. Pak Hadi, setelah 4 minggu mengurangi minuman manis total, gula darah puasanya turun 25 poin. Tekanan darah lebih stabil, nyeri lutut berkurang signifikan. Hanya dengan satu perubahan sederhana. Artinya, belum terlambat untuk Anda. Jika Anda merasa bagian ini membuka mata Anda, jangan berhenti di sini. Karena di part 2 nanti, saya akan membahas makanan kedua yang lebih sering dikonsumsi dan jauh lebih berbahaya daripada gula. Tuliskan di komentar, apakah Anda masih minum manis setiap hari? Dan jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang tua, saudara, atau teman lansia Anda. Saya Dr. Laras, dan saya ingin Anda menua dengan sehat, bukan dengan obat. Saudara-saudaraku yang saya hormati, di part 1, kita sudah membahas bagaimana minuman manis perlahan merusak tubuh lansia. Hari ini, saya akan membahas sesuatu yang lebih sering dikonsumsi, lebih sulit dihentikan, dan diam-diam mempercepat peradangan sendi, tekanan darah tinggi, serta penyakit jantung. Tonton sampai selesai, karena di akhir bagian ini saya akan memberi kabar gembira yang mungkin membuat Anda lega. Sebelum lanjut, pastikan Anda sudah like dan subscribe agar tidak tertinggal edukasi kesehatan penting untuk usia 50, 60, bahkan 70 tahun ke atas. Dan tuliskan kembali di komentar usia Anda hari ini dan dari kota mana Anda menonton. Saya ingin menyapa Anda satu persatu. Lanjutan kisah Pak Hadi. Setelah saya jelaskan soal gula, Pak Hadi mengangguk pelan. Namun, saya belum selesai. Saya bertanya lagi dengan nada lembut. Pak Hadi, apakah Bapak sering makan gorengan? Beliau tersenyum kecil. Dok, saya ini orang Indonesia. Tidak makan gorengan rasanya ada yang kurang. Jawaban yang sangat jujur. Dan mungkin itu juga jawaban Anda. Makanan kedua yang harus dihindari. 2. Gorengan dan makanan tinggi lemak trans. Tempe goreng, bakwan, tahu isi, ayam goreng tepung, kerupuk goreng. Semua terlihat biasa, tapi masalahnya bukan hanya pada minyaknya. Masalah utamanya adalah lemak trans dan minyak yang dipakai berulang kali. Misina, penjelasan medis. Saat minyak dipanaskan berulang kali, terjadi oksidasi lemak, terbentuk senyawa radikal bebas. Radikal bebas ini merusak sel pembuluh darah, meningkatkan kolesterol jahat, LDL, menurunkan kolesterol baik, HDL, memicu peradangan kronis. Menurut penelitian dari Harvard School of Public Health, lemak trans meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 34%. Pada lansia, pembuluh darah sudah tidak seelastis dulu. Sedikit saja peradangan tambahan bisa memicu tekanan darah melonjak, nyeri dada, stroke ringan, serangan jantung. Yang membuat saya prihatin. Banyak lansia berkata, "Dok, saya cuma makan 2 gorengan kok." Tapi 2 gorengan setiap hari. Dalam 1 bulan berarti 60 gorengan. Dalam setahun berarti 720 gorengan. Tubuh tidak lupa. Tubuh mencatat semuanya. Bayangkan ini. Bayangkan lutut Anda yang sering nyeri malam hari, itu bukan sekadar faktor usia. Itu bisa jadi peradangan yang dipicu oleh pola makan. Bayangkan tekanan darah Anda sulit stabil, padahal obat sudah rutin diminum. Mungkin masalahnya bukan pada obatnya. Mungkin masalahnya ada di piring Anda. Saya sudah melihat pasien yang rajin kontrol, rajin minum obat, tapi tetap memburuk, hanya karena tidak mengubah pola makan. Dan saya tidak ingin Anda mengalami hal yang sama. Saya minta Pak Hadi berhenti total gorengan selama 1 bulan. Beliau sempat ragu. "Dok, kalau tidak makan gorengan, saya makan apa?"
Pertanyaan yang sangat wajar. Saya tidak melarang tamsa solusi. Saya ganti dengan tempe kukus atau panggang, tahu rebus, kacang rebus, pisang rebus. Hasilnya, dalam 3 minggu, bengkak di kaki berkurang. Tekanan darah turun 10-15 poin. Nyeri lutut berkurang signifikan. Bukan sulap, bukan obat mahal, hanya menghentikan sumber peradangan. Menurut data dari World Health Organization, penyakit jantung adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia. Di Indonesia sendiri, berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hipertensi dan penyakit kardiovaskular paling banyak terjadi pada usia di atas 55 tahun. Dan faktor risiko terbesarnya adalah pola makan tinggi lemak jenuh, konsumsi gorengan berlebihan, kurang aktivitas fisik. Ini bukan opini, ini fakta medis. Kabar gembira. Sekarang saya ingin Anda tenang. Tubuh lansia masih punya kemampuan memperbaiki diri. Penelitian menunjukkan, dalam 4-6 minggu setelah menghentikan lemak trans, fungsi pembuluh darah bisa membaik secara signifikan. Artinya, jika hari ini Anda berhenti gorengan, maka 1 bulan dari sekarang, tubuh Anda sudah lebih sehat dari hari ini. Bukankah itu kabar yang melegakan? Saya tahu, kebiasaan tidak mudah diubah, tapi kesehatan Anda jauh lebih berharga daripada rasa gurih sesaat. Di part 3 nanti, saya akan membahas makanan ketiga yang hampir setiap hari dikonsumsi oleh lansia Indonesia dan menjadi penyebab utama lonjakan gula darah serta berat badan naik diam-diam. Pastikan Anda menonton sampai selesai di seri ini. Tuliskan di komentar, berapa kali Anda makan gorengan dalam seminggu? Jujur saja, di sini kita belajar bersama. Saya Dr. Laras, dan saya ingin Anda tetap kuat, aktif, dan mandiri hingga usia 80 bahkan 90 tahun. Sampai bertemu di part 3. Saudara-saudaraku yang saya hormati, di part 1 kita membahas minuman manis. Di part 2 kita membahas gorengan dan lemak trans. Hari ini saya akan membahas makanan yang terlihat paling aman, paling normal, dan paling sering ada di meja makan kita. Namun justru inilah penyebab lonjakan gula darah, berat badan naik perlahan, perut buncit, hingga resiko stroke meningkat. Tolong tonton sampai akhir, karena bagian ini sering menjadi titik balik terbesar pasien saya. Dan seperti biasa, jika Anda merasa video ini bermanfaat, tekan like dan subscribe. Tuliskan juga usia dan kota Anda di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang sedang serius menjaga kesehatannya hari ini. Lanjutan kisah Pak Hadi. Setelah menghentikan minuman manis dan gorengan, kondisi Pak Hadi memang membaik. Namun ada satu masalah yang belum selesai. Gula darah puasanya masih kadang naik. Saya bertanya perlahan, Pak Hadi, sehari Bapak makan nasi berapa kali? Beliau menjawab polos, 3 kali dok, pagi, siang, malam. Belum termasuk kalau lapar sedikit. Inilah yang sering dianggap wajar. Padahal untuk tubuh lansia ini bisa menjadi beban besar. Makanan ketiga yang harus dihindari atau dikurangi. 3. Karbohidrat putih berlebihan. Nasi putih, roti putih, mie instan, bubur nasi halus, kue berbahan tepung putih. Saya tidak mengatakan harus berhenti total. Yang saya tekankan adalah berlebihan. Penjelasan medis yang tenang dan objektif. Karbohidrat putih memiliki indeks glikemik tinggi. Artinya, makanan ini cepat sekali diubah menjadi gula dalam darah. Pada usia muda, pankreas masih kuat memproduksi insulin. Namun pada usia 60-70 tahun, sensitivitas insulin menurun. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh American Diabetes Association, resistensi insulin meningkat seiring pertambahan usia, terutama jika pola makan tinggi karbohidrat sederhana. Lonjakan gula darah yang sering terjadi dapat menyebabkan peradangan pembuluh darah, penumpukan lemak di perut, risiko stroke meningkat, gangguan saraf, kesemutan pada kaki, kerusakan ginjal perlahan. Masalahnya, nasi putih terlihat polos dan tidak berminyak, sehingga banyak yang mengira aman. Tubuh tidak menilai makanan dari tampilannya, tubuh menilai dari dampaknya. Realita yang jarang disadari. Saya pernah menangani seorang pasien perempuan usia 72 tahun. Beliau tidak pernah makan gorengan, tidak suka makanan manis, rajin jalan pagi.
Namun berat badannya terus naik. Gula darahnya perlahan mendekati diabetes. Setelah saya evaluasi, ternyata beliau makan nasi dalam porsi besar 3 kali sehari. Beliau berkata dengan nada sedih, "Dok, saya pikir nasi itu aman. Dari dulu kita makan nasi." Betul, kita memang makan nasi sejak kecil. Tapi dulu kita banyak bergerak, bekerja fisik, jarang duduk lama. Sekarang, aktivitas berkurang, metabolisme melambat. Porsi yang dulu normal, sekarang bisa berlebihan. Kembali ke Pak Hadi. Saya tidak langsung melarang nasi. Saya hanya minta beliau melakukan satu perubahan sederhana. Mengurangi porsi nasi setengah, mengganti sebagian dengan sayur tinggi serat. Menambah protein seperti ikan kukus. Dalam 6 minggu, lingkar perutnya mengecil, gula darah lebih stabil, tubuh terasa lebih ringan. Beliau datang kontrol dengan wajah lebih cerah. "Dok, saya tidak mudah mengantuk lagi setelah makan. Itulah tanda gula darah lebih stabil." Data medis akurat. Menurut data dari International Diabetes Federation, lebih dari 19 juta orang dewasa di Indonesia hidup dengan diabetes atau pradiabetes. Sebagian besar tidak menyadari kondisi awalnya. Studi menunjukkan bahwa pola makan tinggi karbohidrat sederhana berkontribusi signifikan terhadap lonjakan gula darah kronis. Dan pada lansia, lonjakan ini berdampak lebih besar dibanding usia muda, karena sistem tubuh sudah lebih rentan. Kabar gembira, sekarang saya ingin Anda merasa tenang. Mengurangi karbohidrat putih tidak berarti berhenti makan enak. Anda bisa mengganti dengan nasi merah porsi kecil, ubi rebus, singkong kukus, oat utuh. Serat yang lebih tinggi membantu memperlambat penyerapan gula. Dalam waktu 4-8 minggu, kadar gula darah bisa lebih stabil, energi lebih tahan lama, perut tidak mudah lapar, berat badan lebih terkendali, tubuh lansia masih mampu beradaptasi. Yang penting diberi kesempatan. Saya selalu mengatakan kepada pasien saya, usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup tetap bisa dijaga. Di part 4 nanti, saya akan membahas makanan keempat yang sering dianggap sehat, namun berbahaya jika dikonsumsi dengan cara yang salah. Jangan lewatkan. Tuliskan di komentar berapa porsi nasi yang biasa Anda makan setiap hari. Saya Dr. Laras, dan saya ingin Anda menikmati masa tua dengan tubuh yang ringan, pikiran yang jernih, dan langkah yang tetap kuat.